Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Kita akan segera membuka acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, Ibu Iin Mutmainnah. Yang terhormat, Kepala Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, Bapak Nurul Hasanuddin yang telah hadir secara virtual melalui Zoom Meeting. Yang terhormat, perwakilan Kepala Bidang Perlindungan Anak, Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat, perwakilan UPT Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat, Kepala UPT Puslatbah, PPAPP serta KB Provinsi DKI Jakarta, Bapak Rizky Hamid. Yang terhormat, perwakilan dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, Ibu Dwi Paramita Dewi dan Ibu Teresia Parwati.
yang terhormat, para Kepala Sudin PPAPP, Kota Administrasi dan Kabupaten, atau yang mewakili, hadir secara virtual melalui Zoom Meeting. Dan tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada para narasumber, seluruh undangan, dan para petugas survei yang berbahagia. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini, Senin, 2 Juni 2025, kita dapat bertemu dalam acara pembukaan orientasi pembekalan petugas survei. Survei pengalaman hidup anak daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025. Para hadirin sekalian, sebelum memasuki acara, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin berkenan duduk kembali. Para hadirin terhormat, berikut adalah laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala UPT Puslatbang PPAPP serta KB kepada Bapak Rizky Hamid. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, yang alhamdulillah dapat berkenan bergabung bersama-sama kita, Ibu Iin Mutmainah. Yang saya hormati Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Bapak Nurul Hasanuddin. Terima kasih Bapak, bertemu kembali. Baik, yang saya hormati Ibu Dwi Paramita dan Ibu Tere yang selalu hadir bersama-sama Puslatbang untuk mendampingi dalam pelaksanaan survei, dan tentunya para jajaran calon surveyor, karena belum sah jadi surveyor kalau belum ikut pelatihan. Jadi hari ini masih kami bilang calon surveyor. Dan juga tentunya para jajaran yang hadir pada kesempatan hari ini. Puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya acara pembukaan orientasi pembekalan bagi petugas survei pengalaman hidup anak daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025. Ibu Kepala Dinas yang saya hormati, bahwa survei SPHAD tahun 2025 ini diharapkan dapat menggambarkan tingkat prevalensi
kekerasan terhadap anak yang akan dikumpulkan oleh para surveyor yang hadir pada kesempatan hari ini. Ya, seperti kita ketahui bahwa Pemprov DKI Jakarta hari ini sangat konsen terhadap perempuan, terlebih lagi ini terhadap kepada anak. Hari ini mungkin di UPT PPA Pemprov DKI Jakarta yang hadir untuk melapor sekitar hampir 1.000 anak yang setiap tahunnya datang untuk melapor, mengadukan hasil-hasil dari survei kita di tahun-tahun yang lalu, bahwa satu dari kekerasan, dan yang lebih mencengangkannya lagi, 1 dari 7 anak itu pernah mengalami kasus kekerasan yang berupa seksual. Jadi kalau hari ini yang datang itu 1.000 anak ke UPT PPA, sebetulnya kasus yang ada di luar sana itu lebih dari 30.000. Kalau berdasarkan kita kuantifikasi dari hasil-hasil survei yang ada. Maka dari itu pentingnya survei ini betul-betul untuk dapat menggambarkan bagaimana mengcapture kondisi anak-anak di Jakarta terhadap kasus pengalamannya terhadap kekerasan terhadap perempuan dan juga anak yang ada di DKI. Ibu Kadis, mohon izin melaporkan bahwa yang hadir bersama-sama kita ini sebanyak sekitar 90 orang yang nanti akan turun bersama 30 tim pendamping, dan nanti akan ada batch 2 pada tanggal 15, 16, dan 17 sampai dengan 18. Itu yang batch kedua akan hadir sekitar 60 orang untuk bisa melaksanakan pelatihan seperti ini. Secara total tanggal 2 sampai dengan tanggal 17 Juni akan dilaksanakan di UPT Puslatbang. Narasumber yang nanti akan mengajar pada kesempatan hari ini adalah dari unsur BPS dan juga tentunya dari tenaga ahli UPT PPA yang akan hadir bersama-sama kita. Dan sebagai informasi, sebagai laporan kami Bu Kadis, bahwa teman-teman yang hadir menjadi surveyor ini merupakan salah satu rekomendasi dari BPS, yang mana teman-teman ini sudah beberapa kali mengikuti survei-survei yang dilakukan oleh BPS, sehingga kita gunakan lagi, kita mintakan kembali untuk bisa membantu Pemprov DKI untuk bisa melaksanakan survei pengalaman hidup anak daerah di tahun 2025 ini. Saringannya cukup ketat Bu, tuh Bu Mita sama Bu Tere tuh dan tim, kalau yang tahun lalu bermasalah dipakai tahun ini Pak Nurul dan tim untuk memberikan rekomendasi kepada tim. Mudah-mudahan acara hari ini, orientasi ini dapat bermanfaat, karena survei kepada anak memiliki tantangan tersendiri. Bukan hal yang mudah untuk dapat turun ke rumah keluarga dan dapat mewawancara kepada anak untuk bisa anak itu mengaku apakah pernah mengalami kasus kekerasan ataupun tidak. Maka dari itu kami wajibkan untuk Bapak dan Ibu sekalian mengikuti survei pada kesempatan, mengikuti pelatihan pada kesempatan hari ini, sehingga pembekalan yang nanti akan didapatkan selama 5 hari ke depan menjadi bekal Ibu dan Bapak dalam melaksanakan tugas, sehingga hasil yang diberikan, hasil yang diinput terhadap survei ini dapat memiliki kualitas yang baik, hasilnya dapat mengcapture kondisi sesungguhnya fakta dari lapangan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon kepada Bapak Nurul Hasanuddin untuk dapat berkenan memberikan sambutan, dan juga Ibu Kepala Dinas PPAPP untuk bisa memberikan arahan kepada kita semua dan juga membuka secara resmi kegiatan orientasi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rizky Hamid. Berikut mari kita dengarkan sambutan dari Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta yang telah hadir secara virtual melalui Zoom meeting. Kepada Bapak Nurul Hasanuddin, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga suara saya terdengar dengan baik ya, Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat tentunya Ibu Iin Mutmainah, Kepala Dinas PPAPP yang terhormat ya.
Mohon izin Ibu, saya tidak dapat hadir ya di tempat ya. Dan kebetulan memang hari ini ada persiapan rilis juga ya terkait dengan angka inflasi di setiap awal bulan, sekaligus tadi juga baru selesai upacara. Yang saya hormati juga Pak Rizky ya, Kepala Puslatbang PPAP PKB ya, ini yang memang mengampu ya kegiatan terkait dengan survei pengalaman hidup anak daerah ya. Juga yang saya hormati seluruh unsur pimpinan BPS yang hadir di sana, ada Bu Mita dan Ibu Teresia ya, yang memang menjadi ketua tim di dalam kegiatan statistik sosial, sekaligus juga ketua tim pembinaan statistik sektoral. Saudara sekalian dan juga seluruh hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan yang pertama tentunya BPS sebagai pembina statistik sektoral dan juga bagaimana mengupayakan agar satu data Indonesia ini bisa terwujud ya. Prinsip-prinsip ini tentunya selalu kami secara bersama-sama tentunya dengan berbagai dinas, instansi ataupun juga kementerian lembaga untuk terus ya mengembangkan literasi statistik ya terkait dengan berbagai hal ya, apakah itu terkait dengan statistik sektoral yang sifatnya kebutuhan dari masing-masing dinas ya, maupun juga statistik yang lain ya, yang memang kadang dinamika hari ini cukup besar ya, termasuk juga bagaimana impres terkait dengan data tunggal sosial ekonomi yang juga menjadi concern kita di BPS saat ini dan dengan dinas sosial dan juga dengan Kementerian Sosial dan juga berbagai stakeholder untuk terkait dengan bantuan sosial ke depan. Dan prinsip satu data ini tentunya kalau kita melihat harapannya tentu ada standarisasi terkait dengan data dan juga ada interoperabilitas, ada bagi pakai di dalam data-data statistik kita. Karena memang data statistik dasar itu menjadi tugas BPS ya secara khusus, dan statistik sektoral biasanya itu juga menjadi kebutuhan masing-masing kementerian lembaga dinas. Nah, dalam komitmen global maupun komitmen di nasional terkait peningkatan kualitas anak ini juga menjadi program prioritas ya RPJMN, termasuk juga tentu di RPJMD kita ya. Karena indikator-indikator terkait prevalensi kekerasan terhadap perempuan maupun juga prevalensi anak yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya itu menjadi indikator yang perlu diukur ya di dalam konteks perlunya kita melihat bagaimana pengukuran ini menjadi sebuah monitoring pencapaian dan juga evaluasi atas kebijakan-kebijakan kita. Dan kekerasan anak ini sebetulnya bisa dicegah ya, Bu Iin dan Bapak Ibu sekalian ya. Dan tahap awal untuk mencegah itu tentunya kita perlu understanding ya, memahamin seberapa besar kejadiannya, kemudian juga di mana terjadinya, dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak ataupun generasi muda itu bisa kita dapatkan. Saudara sekalian, tentunya dalam SDGs juga indikator terkait dengan prevalensi anak ini juga menjadi sebuah hal yang penting ya di target 16.2 ya, untuk mengupayakan agar bisa mengakhiri ya pelecehan, eksploitasi ya, perdagangan dan segala macam bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak ini menjadi target dalam SDGs ya. Nah, kemudian dalam konteks regulasi dan urgensi SPHAD 2025 ini tentunya pada PPA
anggaran untuk kolaborasi. Ada kolaborasi ya sebagai bentuk sebuah kolaborasi. Karena bicara kolaborasi, saya punya pantun nih untuk kita semua. Boleh ya, Buin ya, biar lo mantep nih ininya, apa namanya, suasananya ya. Sungai Ciliwung meluap di kedua sisi. Sangatlah kita bakal diri. Memang dalam kolaborasi dengan pembinaan strategi di neraka sekali dir siap membantu berbagai hal terkait metodologi, terkait mungkin dibutuhkan dalam pelaksanaan. Tadi yang kita terus ya, ada perlu baru kita punya harapan untuk lebih baik gitu. Kenapa kualitas tadi tentu kualitas petugas dan kualitas tugas, kualitas petugas seperti ini dan tadi darah sekalian tentunya urgensi penyusunan perbaikan ataupun langkah-langkah kebijakan yang ada di lapangan itu menjadi berdampak ya, jadi lebih optimal ya. Sesuatu yang dilakukan secara berkesinambungan tentunya akan lebih bagus dibandingkan dengan sesuatu yang dilakukan secara sporadis ataupun sewaktu-waktu. Dan tujuan umumnya tentu di sini Bapak Ibu sekalian memahami ya secara umum ya bagaimana upaya pencegahan, bagaimana juga menghapus segala bentuk kekerasan, melindungi, memberikan rasa aman, ya, memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, memfasilitasi dan juga melakukan mediasi. Ini juga menjadi tugas-tugas yang tidak terpisahkan dari Bapak Ibu sekalian khususnya di Dinas PPAPP. Dalam konteks metodologi, tentunya SPHAD 2025 ini kita kembali akan sampel sebanyak 3.000 rumah tangga. Jadi ada 3.000 rumah tangga yang tersebar di 600 SLS ataupun RT ya Bapak Ibu sekalian. Lengkap ya di 6 kabupaten kota ya, termasuk Kepulauan Seribu ya. Tentu ini metode penarikan sampelnya kita lakukan secara stratifikasi ya, stratified multi-stage sampling ya. Dan respondennya ini kita ingin di dalam SPHAD 2025 ini adalah anak usia 13 sampai 24 tahun. Ya. Dan tidak boleh diwakilkan. Ini terutama untuk petugas yang baru ya. Mungkin yang sudah pengalaman pasti sudah paham ya. Dan untuk bisa memastikan bahwa responden ini tidak diwakili ya, biasanya harus 4 mata, usahakan gitu ya, bisa dari hari hati ke hati ya, karena biar bisa keluar ininya apa, jujur ya, secara persoalan yang dihadapi oleh anak-anak kita, khususnya remaja maupun pemuda-pemudi ya, di usia 13 sampai dengan 24 tahun. Dan petugas wawancara ini harus utamanya ya, ini pekerja sosial yang juga punya ya, semangat sensitivitas lah terhadap isu-isu kekerasan ini, sehingga dia bisa menggali, bisa menyentuh dan melihat sesuatu yang mungkin rawan gitu ya, atau mungkin sensitif, mungkin bisa menahan dulu sebentar, melihat situasi. Ini memang perlu
pembelajaran yang ekstra untuk para petugasnya, agar informasi yang lahir dari para peserta itu, para responden itu adalah informasi yang betul-betul menjelaskan fakta lapangan. Sekali lagi ya, menjelaskan fakta lapangan. Itu yang penting dari sebuah data yang kita hasilkan. Dan instrumen kita juga ini mengacu pada standar internasional ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan usahakan memang sekali lagi wawancara dilakukan secara private ya, secara empat mata lah dengan responden ya. Darah sekali ini metodologi kita dan gambaran umumnya tentu survei ini dirancang untuk menghasilkan estimasi level provinsi. Saya yakin dan percaya tentunya Ibu Kadis dan juga Bapak Rizky ya, Pak Kapus Latbang juga ingin sebetulnya ya mendapatkan estimasi level kabupaten kota. Namun memang kita memang belum bisa dengan rumah tangga yang terbatas ya, 3.000 rumah tangga ya. Tentunya survei ini dirancang untuk estimasi yang levelnya provinsi ya. Dan juga unit analisisnya ini pada anggota rumah tangga yang usia sekali lagi 13 sampai 24 tahun. Jadi perlu hati-hati melihat mungkin kakaknya, kartu keluarga aja dilihat, atau mungkin ketika tanya umur gitu. Kadang kalau tanya umurnya 24 bilangnya 25 dibulatkan ke atas kan gitu ya. Atau mungkin karena mungkin badannya fisiknya seolah-olah besar, dewasa, kita mengira-ngira atau menduga. Sebaiknya kita melihat secara fakta usia daripada anak-anak kita. Ini terkait dengan gambaran umumnya, dan tentu tujuan kita adanya data pokok dan juga indikator yang terkait dengan pengalaman hidup anak, juga tersedia data yang dengan pengalaman hidup anak, baik anak laki-laki maupun dapat untuk masyarakat, juga harapannya ini memenuhi salah satu target dalam indikator gubernur yang gubernur di salah satu tujuan dari perselenggaraan hari ini bisa menghasilkan petugas yang kuat, memiliki kualifikasi spek yang tangguh ya untuk bisa menggali informasi-informasi dari responden yang ditemui di 3.000 rumah tangga yang akan kita lihat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali pembukaan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Kepada Ibu In Mutmainah, dipersilakan. Selamat pagi, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Kepala BPS DKI Jakarta, Bapak pencerahan pada hari ini. Yang saya hormati Kepala UPT Puslatbang, PPAPP, Pak
bersama jajaran. Kebetulan hari juga hari lahirnya Pak Rizky. Ya, yang saya hormati dan saya banggakan dari BPS Provinsi DKI Jakarta, Ibu Dwi Paramita dan Ibu Tere, terima kasih telah membersamai DPP sudah 4 tahun ya, 4 tahun. Alhamdulillah alamin, kita bersyukur di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu di tempat ruang rapat atau aula dari secara pas indeks ya, indeks kinerja yang nanti akan menjadi capaian goalnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menurunkan angka kekerasan anak dan perempuan di DKI Jakarta. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, hari ini kegiatan orientasi pembekalan petugas SPHAD atau survei pengalaman hidup anak daerah Provinsi DKI Jakarta, saya apresiasi menjadi sebuah gagasan yang sangat baik dan mungkin informasinya ini baru ada di DKI Jakarta, se-Indonesia ya Bu. Wah, tepuk tangan dong. Ya, tepuk tangan. Jadi DKI menjadi barometer percontohan dari penanganan ya tentunya kekerasan anak dan perempuan di daerah. Kita melihat kejadian kekerasan anak dan perempuan adalah merupakan fenomena gunung es ya, dan kita ketahui mungkin salah satu yang kita harapkan dari survei ini adalah tadi menjadi suatu kualitas atau kebenaran dari data yang kita dapatkan menjadi nanti tools kita untuk bahan kajian maupun penyusunan program dan kegiatan. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, tingkat prevalensi kekerasan terhadap anak di DKI Jakarta memang trennya meningkat ya Bu Yuni ya, kalau kita perhatikan dari data setiap tahun. Kenapa ini terjadi peningkatan? Satu hal positifnya adalah kita membuka banyak kanal. Kita telah membuka banyak kanal, membuka ruang publikasi, edukasi, informasi maupun terkait dengan informasi kepada masyarakat di mana mereka bisa menyampaikan atau bisa speak up terhadap hal ini. Termasuk juga kita kerjasama dengan moda transportasi yang ada di DKI Jakarta ya. Mungkin teman-teman yang naik angkutan umum, ada Transjakarta, ada LRT, ada MRT, itu nanti ada stiker di mana kita bisa membaca, warga ataupun penumpang bisa melihat di situ ada hotline 24 jam yang kita siapkan untuk masyarakat bisa menyampaikan informasi maupun bisa menyampaikan pengaduan secara by phone. Dan kita kerjasama juga dengan BBBD, kemudian juga dengan Jakarta Aman ya. Ini harapannya tentu tadi masyarakat sebanyak mungkin informasi bisa disampaikan kepada kita sehingga kita bisa mengetahui yang sebenarnya, walaupun secara tanda petik kita ketahui bersama ini barangkali kita masih ekstra kerja keras ya. Dari data yang masuk sampai dengan bulan ini kalau melihat trennya sampai kurang lebih berapa Bu Yuni? 900. Saya tanggal 7 Mei dilantik sebagai Kepala Dinas PPAPB DKI Jakarta. Saya tanya Bu Yuni, berapa Bu Yuni? 700. Ya, sekarang hampir 1 bulan kurang. 5. Hari ini sudah 900 kurang 5. Kecepatannya luar biasa. 3 minggu udah menambah 200. Itu pun yang speak up. Kita nggak tahu yang tadi gunung es masih banyak ya. Tentu keprihatinan ini memang kalau kita lihat DKI Jakarta kita ketahui berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Walaupun saat ini juga nggak bisa kita pungkiri, tidak bisa juga kita apple to apple sebenarnya dengan daerah, tetapi secara umum dengan pengaruh teknologi
Saya rasa itu juga bisa apple to apple, karena teknologi itu nggak memandang luas, lokasi, batas. Negara maju dengan negara berkembang, teknologinya sama, yang masuk informasinya pasti kan penyerapannya sama, gitu kan. Nah, cuma berbedanya apakah siap tidaknya orang menerima informasi itu. Nah, itu ya bedanya. Mungkin kemajuan, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, tingkat kultural, sosial, budaya, tingkat pemahaman pelaksanaan ibadah atau agamanya itu menjadi pedoman yang menjadi bagian yang bisa melihat dari sejauh mana perbedaan orang menerima informasi yang masuk. Orang yang sama atau dua orang yang berbeda dari latar belakang tadi pendidikan ekonomi, sosial, budaya, agama, ketika menerima pesan yang negatif masuk pasti berbeda juga cara pandang dan juga cara menggradasi atau juga mengerem dari sisi dia memahami hal itu. Nah, ini yang kita bisa lihat menjadi PR kita semua, bukan hanya pekerjaan Dinas PPAPP sendirian, tetapi juga ini adalah cross cutting program. Saya ingin sampaikan di forum yang baik ini bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Gubernur, Pak Wagub sangat konsen terhadap ini dan komitmen kita, konsistensi kita akan terus optimalkan fungsi dari UPT PPPA yang ada. Dan hari ini atau tahun ini kita akan mulai pendampingan untuk UPT PPPA menjadi zona integritas PBK dan WBBM. Bismillah, mohon doanya, dan saya sudah menyampaikan ini nanti kepada Biro ORB yang akan melakukan pendampingan, karena ini menjadi penting bagaimana pelayanan publik itu harus menjadi salah satu ukuran yang kita harus terus lakukan secara optimal. Di samping SOP yang memang sudah ada sesuai dengan ISO, tentu kita juga ingin UPT PPA ini menjadi benchmarknya atau barometernya daerah dalam melaksanakan menindaklanjuti semua hal yang menjadi pengaduan yang masuk di UPT PPA khususnya. Baik, terima kasih Puslatbang telah melakukan kegiatan ini selama 4 tahun. Tentunya dari 4 tahun ini pasti punya catatan dari tahun pertama saya tahun keempat, sehingga tahun ini tentunya adalah perbaikan penyempurnaan dari tahun-tahun sebelumnya. Tadi Pak Rizky sampaikan ada berapa step ya yang akan dilakukan ya, dan ini tentu kita berharap tingkat kesulitan ini berbeda. Teman-teman nanti akan mensurvei pengalaman hidup anak, artinya yang diwawancarai adalah anak-anak. Atau ini anak-anak ini akan memandang orang yang lebih dewasa dibanding usianya, mereka akan reject, akan merasa wah ini saya diintimidasi, saya akan dilakukan pendalaman, dan mereka akan menyampaikan ke orang tuanya atau gurunya atau lain-lainnya, sehingga mereka akan otomatis akan menjadi tidak akan terbuka. Tapi saya yakin nanti dari teman-teman narasumber pelatih khususnya dari BPS akan menyampaikan teknisnya, tipnya, sehingga kita akan mendapatkan data atau informasi yang betul-betul fair. Karena beberapa hal yang saya kemarin juga dalam 1 bulan ini saya belanja masalah terkait hal ini, saya melihat bahwa tindak kekerasan hal ini bisa terjadi dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, tidak memandang jabatan, profesi, usia, kemudian juga latar belakang yang tadi saya sampaikan menjadi rem, tetapi ini juga ternyata dalam dunianya kejadian persoalan kekerasan ini juga bisa terjadi dimanapun, sehingga tadi saya juga diskusi dengan Pak Rizky, next kita akan coba lebih clusterkan, di mana sisi clustering ini akan memudahkan kita mencari data yang lebih valid. Misalkan hari ini kita melihat clusteringnya di komunitas secara demografi, misalnya dari kependudukannya apakah di rumah susun. Ya, kita akan teliti mungkin surveinya di rumah susun se-DKI Jakarta. Rumah susun, apartemen, ya seperti itu yang kita akan coba lihat secara pendalamannya. Kemudian di tempat-tempat tertentu yang disukai ya oleh anak-anak berkumpul ya, misalkan tempat hiburan, tempat nongkrongnya anak-anak ya, kafe ya. Hari ini dibanding di rumah kan. Kemudian di tempat-tempat yang kita mungkinkan mereka punya komunitas banyak. Komunitas itu akan menjadi penting ya, komunitas anak hari ini. Karena hari ini kita harus punya geng, kan gitu kalau bahasa jeleknya geng. Tapi kita bahasanya kita bestie ya. Teman-teman kita, komunitas kita hobi motor pasti punya teman komunitas motor.
senang naik sepeda pasti punya komunitas sepeda. Senang mungkin kalau anak suka main skateboard pasti ada komunitas skateboard atau yang lainnya olahraga dan yang lainnya. Jadi tentu yang dari hal itu komunitas mesin bisa menjadi juga bagian clustering yang akan coba kita lihat kedalamannya agar semuanya itu kita bisa dapatkan secara clear and clean ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, responden yang akan dimintai untuk sebagai data statistik ini ada sebanyak 3.000 anak dengan usia 13 sampai 24 tahun ya. Kemudian tentu harapannya kita berharap survei ini dapat mendokumentasikan dampak dari tindak kekerasan agar dapat dimanfaatkan untuk upaya pencegahan ke depannya. Dan ternyata anak di usia TK pun juga rentan ya, usia PAUD itu juga rentan. Jadi artinya tidak kita melihat awalnya anak-anak yang usia menengah ternyata usia di bawah pun hari ini dengan keterbukaan media sosial, keterbukaan gadget yang menjadi teman baiknya saat ini itu memungkinkan berpotensi memberikan pendidikan atau informasi awal yang masuk kepada anak-anak kita. Saya sangat apresiasi nih kalau memang ini benar-benar kita doakan clear jadi ya, karena saya pernah baca di running text tuh Pak Rizky di TV, Menteri PPPA akan membuat suatu peraturan regulasi pengaturan penggunaan gadget untuk anak. Nah, ini menarik ya. Ini sebenarnya menarik banget menurut saya. Ketika di luar negeri negara maju sudah melakukan ini, hari ini di Indonesia harapannya juga kita membuat sebuah komitmen ke sana karena bukannya tidak secara positif kita jadikan teknologi ini sebagai bagian dari kemajuan atau kemudahan kita dalam melakukan aktivitas atau tugas atau informasi, tapi bagaimana mengatur dan mengisi substansi yang tepat buat anak-anak itu menjadi penting. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, komitmen Pemprov DKI Jakarta dan khususnya dalam perlindungan perempuan dan anak telah tertuang dalam Perda nomor 8 tahun 2011. Ini kita akan lakukan sedang proses revisi. Jadi nanti Perda 8 tahun 2011 akan lahir dua untuk Perda khusus di Kota Layak Anak yang kaitan nanti masuk di perlindungan anak juga kaitan dengan perempuan atau tentang pemberdayaan perempuan. Jadi ada dua perda yang akan sedang kita godok naskah akademisnya bersama nanti tenaga ahli, kemudian kita akan bahas di Bapemperda. Kalau ini sudah ada perda ini, Jakarta akan menjadi kota layak anak. Itu ya. Salah satu syaratnya adalah memiliki perda kota layak anak. Ini kita akan lakukan, mudah-mudahan lancar tahun ini bisa selesai. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, harapannya kegiatan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya selama 2 minggu ke depan dan semoga bisa selesai dengan baik. Dan tentu nanti petugas wawancara akan didampingi oleh ketua tim dari unsur BPS DKI yang telah memiliki bekal, memiliki tips, tools yang secara baik untuk teman-teman turun ke lapangan sehingga kita harapkan survei yang kami akan dapatkan betul-betul maksimal. Sebelum saya membuka tadi Pak Kepala BPS telah berpantun kalau orang Betawi itu harus dibales. Nah, kalau jual harus dibeli Pak. Apa diborong nih Pak? Siap, Bu. Burung merpati, burung gelatik, hinggap di pohon mangga. DPP APP bersama Badan Pusat Statistik menuju sukses satu data. Baik. Ini pantun dadakan Pak. Kayak tahu goreng bulat. Baik, akhirnya saya Iin Mutmainah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, kegiatan orientasi pembekalan petugas survei pengalaman hidup anak daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Iin Mutmainah yang telah membuka acara pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri acara, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa agar kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Doa akan dibantu kepada Bapak Fauzan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Ibu Iin Mutmainah dan Bapak Rizky Hamid, saya akan mencoba memimpin doa untuk kegiatan hari ini secara Islami. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pelaksanaan kegiatan kita ke depan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan dan apa-apa mendapat ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillah syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji bagimu atas segala nikmat dan karunia yang Engkau limpahkan kepada kami. Pada pagi hari ini kami berkumpul dan mengikuti pembukaan kegiatan orientasi pembekalan petugas survei pengalaman hidup anak daerah Pemprov DKI Jakarta. Allahumma tahlan kami, bukakanlah untuk kami pintu-pintu rahmat-Mu. Wa wafiqna fil ijtima' ya Allah, kegiatan ini dan jadikanlah sebagai jalan menuju kebaikan. Waj'al jaya niat yang ikhlas dan semangat untuk belajar serta bekerja sama dan menyukseskan pelaksanaan survei ini demi masa depan anak-anak kami dan generasi penerus bangsa. Allahumma alimna ma yang jadikan tambahkanlah kepada kami petunjuk dan taufik dalam setiap langkah kami. Rabbana ighfir lana sehingga dari ini sami'ul alim ini hasanah wa qul akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, selesai sudah seluruh rangkaian acara pembukaan orientasi pembekalan petugas survei pengalaman hidup anak daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025. Selamat mengikuti pelatihan dan akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada seluruh hadirin yang berada di ruangan ini berkenan untuk foto bersama.
Halo, izin yang 3 baris belakang boleh berdiri biar kelihatan mukanya. Terima kasih. Izin live ya Bu Iin. Ini yang